warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid siswa kelas 6 yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa mendampingi anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan sosialisasi tentang program UKK, Unjuk Kerja dan Karya untuk siswa kelas 6. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa tibalah saatnya di bulan-bulan terakhir anak-anak kita sudah menjelang ujian. Untuk itu mari kita perhatikan, menambah perhatian kepada anak-anak kita untuk memberikan dukungan, motivasi, serta doa agar anak-anak kita nantinya akan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan sukses di ujian akhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir-akhir tahun pelajaran ini, khususnya memasuki bulan Maret, April, dan Mei, itu adalah bulan-bulan di mana anak-anak kita nantinya akan melaksanakan beberapa kali ujian dan tryout. Utamanya adalah di awal bulan Maret ini nantinya anak-anak kita akan melakukan UKK. Ya, UKK ini adalah sebagai program kegiatan akhir untuk siswa di jenjang SD, khususnya dalam hal ini adalah siswa kelas 6 kita. Kemudian sebagai hasil penerapan dari penguatan pendidikan karakter. Anak-anak kita di sekolah selama 6 tahun terakhir ini sudah melaksanakan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi mereka, utamanya juga keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu dalam kegiatan UKK inilah mereka dicoba untuk mengaktualisasikan lagi apa-apa yang sudah diterima selama belajar di sekolah dasar. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sasaran dari UKK ini adalah siswa kita kelas 6. Ya, nantinya siswa kelas 6 ini akan dibagi berkelompok antara 2 sampai 6 dalam kelompoknya, yang nantinya akan memilih satu produk yang ditawarkan sekolah untuk mereka lakukan. Tujuan dari UKK ini selain menambah dan mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh selama ini, dari UKK ini diharapkan anak-anak juga timbul rasa kerjasama, kreativitas, kemudian juga ide-ide yang luar biasa, sehingga mereka berhasil menciptakan satu produk yang luar biasa dengan tema-tema yang mewujudkan cinta terhadap lingkungan, kerjasama, dan kegotong royongannya. Untuk itu Bapak Ibu, nanti secara teknik apa saja yang perlu dipilih oleh anak-anak nantinya akan kami sampaikan dalam bentuk PowerPoint atau penjadwalannya. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan ini. Saya minta kerjasamanya, selain dukungan dalam moral, kami juga minta dukungan dalam hal material. Dalam artian di sini adalah untuk apa saja yang diperlukan anak-anak selama melakukan UKK. Sedapat mungkin Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi dalam bentuk bahan dan alat yang akan digunakan anak-anak kita nantinya. Hal ini perlu saya sampaikan sehingga dalam pelaksanaannya nanti anak-anak sudah siap melaksanakan satu karya yang nantinya akan dinilai sebagai pengganti dari ujian praktek. Perlu saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa diinkludkan dalam kegiatan UKK ini Bapak Ibu. Misalnya saja pendidikan agama dan PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan.
Untuk itu dalam 2 mata pelajaran ini akan kami uji anak-anak kita itu dalam bentuk praktik. Ya. Untuk mata pelajaran yang lain itu sudah masuk di dalam pelaksanaan UKK ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon kerjasamanya serta perhatiannya, dan juga doa yang luar biasa dari jenengan semuanya. Semoga anak-anak kita diberi kemudahan, kelancaran, dan sukses nantinya di akhir kegiatan ujian di sekolah ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 6A dan 6B. Di sini saya Bu Mariati, Wali kelas 6A, akan menjelaskan tentang kegiatan kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu, untuk kegiatan kelas 6 yang akan dilaksanakan anak-anak mulai minggu depan sampai nanti menjelang kelulusan adalah sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, ada UKK dan ujian praktik. UKK ini berbeda dengan ujian praktik Bapak Ibu. UKK ini terdiri dari 8 pelajaran, yang sedangkan ujian praktik ini ada 2 pelajaran, yaitu PJOK dan agama. Sedangkan 8 mata pelajaran lainnya itu include menjadi satu dalam kegiatan UKK. Selanjutnya, anak-anak kelas 6 akan melaksanakan kegiatan PTS. Kemudian selang 3 minggu lanjut kegiatan PAS. Selanjutnya adalah tryout, kemudian ujian sekolah. Bapak Ibu, kami mohon anak-anak kelas 6 untuk tetap menjaga kondisi agar tetap prima dan sehat dalam mengikuti seluruh kegiatan kelas 6. Baik, untuk rincian kegiatannya yang akan saya paparkan lebih lanjut di sini adalah tentang UKK, yang mungkin bagi Bapak Ibu ini adalah hal yang baru. Nah, sebelum melanjut ke UKK Bapak Ibu, berikut adalah kalender kegiatan kelas 6 mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Yang pertama Bapak Ibu, untuk bulan Maret ada ujian praktik agama dan PJOK. Ujian praktik agama dilakukan besok Senin tanggal 6 Maret sampai dan tanggal 8 Maret. Sedangkan PJOK dilaksanakan hari Selasa tanggal 7 dan hari Jumat tanggal 10. Minggu depannya lanjut ke penilaian tengah semester tanggal 13 sampai tanggal 17 Maret. Kemudian lanjut bulan April tanggal 3 sampai tanggal 6, anak kelas 6 melakukan penilaian akhir semester 2. Dilanjutkan minggu depannya tanggal 10 sampai tanggal 14 adalah tryout ujian sekolah. Kemudian libur hari raya 21 sampai 30, tanggal 1 ini adalah hari buruh. Anak-anak masuk kembali tanggal 2 Mei sampai tanggal 5. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 12 ini adalah ujian sekolah. Setelah ujian sekolah, anak-anak akan melaksanakan perayaan UKK unjuk kerja dan karya pada tanggal 19 Mei serentak se-Surabaya di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, anak-anak kelas 6 tetap melaksanakan ujian sekolah. Yang diujikan adalah 10 mata pelajaran. Jadi, anak-anak kami harapkan agar lebih rajin lagi dalam belajar dan lebih memanfaatkan waktu yang singkat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, akan kami jelaskan tentang UKK. UKK adalah kepanjangan dari unjuk kerja dan karya. Nah, program UKK ini wujud penerapan penguatan pendidikan karakter dan berbagai keterampilan dasar yang telah dipelajari. UKK dilaksanakan untuk pengganti ujian praktik. Jadi kalau dulu semua pelajaran, 10 pelajaran di ujian praktikkan, kalau tahun ajaran ini hanya
hanya 2 yang dipraktikkan, yaitu PJOK dan Pendidikan Agama. Sementara Bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris jadi satu dalam kegiatan UKK. UKK ini Bapak Ibu pesertanya adalah seluruh siswa kelas 6, satu kelompok 5-6 siswa. Pembentukan kelompok ini akan saya atur dengan Pak Karis selaku wali kelas 6A dan 6B. Jadi untuk pembentukan kelompok anak-anak tidak bebas memilih sendiri, tapi kami sebagai guru kelas 6 yang menentukan. Pembimbingnya adalah wali kelas 1 sampai kelas 5 beserta guru bahasa Inggris, ya. Kemudian penanggung jawabnya kepala sekolah dan guru kelas 6. Nah, selama pembuatan UKK ini, proses pembuatan karya, biaya yang diperoleh berasal dari siswa sendiri. Baik, selanjutnya timeline UKK. Ini jadwal pelaksanaan UKK sampai presentasi. Yang pertama Bapak Ibu, mulai minggu depan tanggal 6 Maret ini adalah pembentukan kelompok. Yang tadi sudah saya jelaskan, pembentukan kelompok disusun oleh guru kelas. Kemudian lanjut pada menentukan proyek. Ini minggu depan sampai minggu kedua adalah menentukan proyek. Menentukan proyek ini anak-anak nanti akan saya dan Pak Karis bimbing, akan kami bantu untuk menentukan proyek apa. Yang jelas proyek ini nanti jenis-jenisnya sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Tinggal nanti anak-anak memilih akan membuat proyek apa yang akan digunakan untuk UKK nantinya. Selanjutnya adalah pembimbingan pembuatan 9 Maret sampai tanggal 3 Mei 2023. Nah, setelah 3 Mei lanjut pada presentasi dan perayaan tanggal 19 Mei 2023 setelah ujian sekolah serentak se-Surabaya di sekolah masing-masing. Baik, selanjutnya untuk jenis karya UKK akan dijelaskan oleh guru kelas 6B Pak Karis Eko Pratama. Baik, kepada Pak Karis dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Muriati atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan juga Bapak Ibu, saya Karis Eko Pratama. Saya adalah wali kelas dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai jenis karya UKK yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Di sini yang pertama, nanti untuk UKK-nya yang pertama di sini ada motorcycle from Lecter atau sepeda motor dari korek api bekas. Nah, di sini adalah bahan dasar dari korek api bekas yang dirangkai menjadi sepeda motor mainan. Jadi nanti anak-anak pilihan yang pertamanya ini. Jadi nanti akan ada guru pembimbing yang akan membantu anak-anak untuk pembentukan atau pembuatan karya motorcycle from Lecter ini. Berikutnya, yang kedua adalah karya dari kain flanel. Untuk karya dari kain flanel ini nanti membuat karya dari flanel dalam berupa amplop lembaran, kemudian tempat kacamata, tempat pensil, dan juga gantungan kunci. Jadi nanti juga akan ada guru pembimbingnya sendiri juga Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak akan dibantu untuk membuat karya tersebut. Kemudian berikutnya ada pilihannya adalah es podeng atau di sini adalah minuman khas acara nikahan. Nah, minuman yang terbuat dari campuran dari buah yang direbus. Kemudian ada kolang-kaling, kemudian agar-agar, sirup dan juga susu. Nah, nanti akan juga diarahkan bagaimana cara membuat es podeng tersebut. Kemudian berikutnya ada juga pembuatan karya dari bungkus makanan, minuman atau dari koran. Nah, membuat kerajinan dari koran atau bungkus menjadi benda yang lebih bermanfaat. Jadi juga pemanfaatan barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai. Kemudian ada juga taplak meja. Jadi di sini membuat karya dengan berbahan kain dan menghiasnya untuk alas meja. Nah, ini nanti berupa taplak meja menggunakan teknik tempel. Jadi nanti anak-anak akan ada guru yang mengajari untuk bagaimana cara menempel atau menjahit hiasan yang ada.
Kemudian pilihan yang berikutnya ada Saraba. Ini adalah minuman khas Toraja. Di sini nanti juga akan diajari atau nanti ada guru pembimbingnya yang akan mengajarkan bagaimana cara membuat minuman Saraba ini. Untuk bahan-bahannya yaitu berupa kayu manis, santan, jahe, cengkeh, gula aren. Kemudian di situ dapat dimanfaatkan untuk daya tahan tubuh. Berikutnya untuk pilihan karya selanjutnya ada batik ekoprint. Nah, batik yang terbuat dari pewarna alami dari tanin atau zat warna daun, akar atau batang yang diletakkan pada sehelai kain. Kemudian kain tersebut direbus. Untuk contoh gambarnya dapat dilihat nggih. Nanti akan dibantu dengan guru-guru juga. Jadi nanti akan ada guru-guru pembimbingnya. Kemudian berikutnya ada stik es krim. Nah, ini pemanfaatan dari stik-stik es krim yang mungkin sudah tidak terpakai atau setelah dimakan stik es krimnya bisa dikumpulkan. Nah, bisa dibuat sebuah karya. Dapat dibuat seperti yang pada gambar ini, seperti hiasan buatan rumah-rumahan, atau mungkin nanti bisa membuat tempat pensil dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada klepon. Nah, di sini melestarikan makanan tradisional yang berbahan tepung, ketan, gula merah dan ditaburi kelapa. Nah, itu tadi adalah beberapa pilihan untuk UKK yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi nanti untuk karya yang berupa benda atau karya-karya yang tidak bisa dimakan itu cukup membuat satu. Nah, sedangkan untuk yang makanan dan minuman itu membuatnya 2 kali nggih. Jadi nanti ketika setelah pembuatan dan penilaian, kemudian membuat lagi ketika perayaan ketika tanggal 19 Mei 2023. Nah, di situ sekaligus mengingatkan juga untuk ujian sekolah. Nah, di sini sebelum perayaan UKK kita mengingat tadi jadwalnya ada pelaksanaan ujian sekolah pada tanggal 8 sampai 12 Mei 2023. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu untuk mempersiapkan ini dengan baik. Oke, jadi supaya nanti anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran dan nantinya lulus dengan nilai yang sesuai dengan diharapkan. Amin. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.